Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat semua dan tetap semangat belajar ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, agar kita mudah memahami materi ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang berjudul kalor dan perpindahannya. Syarat kita bisa mempelajari materi ini adalah dengan menyelesaikan materi berikutnya sebelumnya ya, yaitu mengenai suhu dan perubahannya. Nah, kita sudah membahas sebelumnya. Nah, apa hubungannya? Ya, penasaran kan? Yuk, kita lanjutkan supaya lebih paham lagi. Coba kamu perhatikan, ingat-ingat lagi ya. Pernahkah kalian menjemur pakaian atau memasak air minum untuk diminum di rumah? Atau ikut pramuka dalam sesi api unggun ya, duduk di dekat api unggun? Nah, di antara ketiga kejadian ini, coba kamu pikirkan dan diskusikan dengan temanmu ya, boleh melalui online ya, dengan temannya boleh saling berdiskusi mengenai kesamaan di antara ketiga kejadian ini. Nah, nanti ada kaitannya dengan judul kita hari ini, yaitu kalor dan perpindahannya. Ya, silahkan ya untuk dipikirkan apa kira-kira persamaannya. Kita lanjutkan ya. Sebelum semakin dalam, kita lihat dulu apa tujuan dari pembelajaran kita ini. Tujuannya ada dua. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian kalor. Tujuan yang pertama. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan kalor dengan suhu. Tuh ya. Jadi ada dua nanti tujuan yang akan dicapai setelah kamu mengikuti materi ini. Dan silahkan disimak dengan baik agar tujuan ini nanti dapat kita capai, semuanya bisa mencapainya ya. Kita lanjut ya. Nah, tahukah kamu ada sepiring nasi panas di pagi hari yang disiapkan oleh ibu kita ya, tidak bisa langsung kita santap ya, harus kita tunggu beberapa saat. Atau misalnya segelas es di siang hari ya, dengan cuaca yang ekstrim mungkin ya, kita sudah membayangkannya dengan kesejukannya. Nah, kemudian ini es ini atau jus ya, kalau kita biarkan tidak langsung kita habiskan, maka lama-lama kesegarannya akan berkurang, dia tidak lagi sedingin di awalnya. Atau anak-anak ibu yang laki-laki mungkin punya hobi bermain bola ya pada sore hari. Nah, ketika bermain bola tentunya itu merasa panas ya, berkeringat. Nah, biasanya setelah selesai bermain bola, panas itu masih ada ya kan, tidak langsung hilang panasnya, keringatnya gitu ya. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, kita bahas satu persatu ya. Pada kasus sepiring nasi, kita lihat dia tidak bisa kita langsung konsumsi, tapi harus menunggu, sebab ya nasi yang panasnya ini ya lama kelamaan, maksudnya nasi panas tadi lama kelamaan akan berkurang tingkat kepanasannya ya. Kemudian segelas es tadi yang kita biarkan tidak langsung kita habiskan, dia juga akan berkurang kadar dinginnya ya, kadar dinginnya yang berkurang. Kemudian ketika bermain bola, kemudian kita beristirahat ya, karena nggak langsung hilang rasa panasnya kan, tapi lambat laun kita akan merasa sejuk dan keringat juga akan hilang dengan sendirinya. Nah, ketiga peristiwa ini ternyata dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu antara si benda dengan lingkungan atau dengan benda lainnya gitu. Jadi ketiganya ini rupanya karena ada perbedaan suhu. Nah, perbedaan suhu ini itulah yang sangat erat kaitannya dengan kalor yang akan kita bahas ini. Oleh karena itu, lihat pembahasan selanjutnya. Nah, sebelum
kita lanjutkan ya. Ini Ibu mengingatkan kembali ya, kita sudah membahas mengenai suhu sebelumnya ya. Masih ingat kan ya? Masih ingat dong. Suhu itu adalah tingkat derajat panas dinginnya suatu benda. Nih suhu nih ya. Diingat untuk bisa melanjutkan ke materi yang berikutnya. Yang selanjutnya, nah ini dia pengertian kalor ya. Dari yang kita bahas sebelumnya itu ada semua di dalam pengertian kalor. Lihat, kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Ini kata kuncinya ya, benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Inilah pengertian kalor. Untuk lebih memahami kembali mengenai pengertian kalor ini, kita akan berikan contoh ya. Contohnya yang tadi juga kita gunakan ya. Yang pertama itu masih dengan kasus sepiring nasi yang panas. Kita lihat bagaimana kalornya ini akan berpindah. Nah, kalor pada sepiring nasi panas ini akan berpindah dari si nasi yang bersuhu tinggi ke lingkungan di sekitarnya ini atau udara yang suhunya lebih rendah. Makanya dia lama-kelamaan panasnya berkurang. Kalau untuk segelas es atau jus ini, kalornya berpindah dari lingkungan atau dari udara di sekeliling es ini karena suhunya lebih tinggi. Kemana dia berpindahnya? Ke minuman yang ada dalam gelas ini karena suhunya lebih rendah. Nah, pada kasus ketika kita selesai bermain bola atau olahraga yang lain juga boleh ya, maka kalornya akan berpindah dari tubuh kita nih, tubuh kita yang bermain bola ini, karena waktu itu kan suhunya tinggi ya, kita tuh terasa hangat. Kemana berpindahnya? Ke lingkungan atau udara yang suhunya lebih rendah, maka lama-lama kita merasa sejuk, keringat juga hilang. Ya, itu dia 3 contoh untuk lebih kamu bisa memahami pengertian dari kalor. Kamu boleh juga mengungkapkan atau memberikan contoh lain dan menjelaskan bagaimana proses perpindahan kalornya dari mana ke mana gitu ya. Untuk menjelaskannya boleh diberikan contoh selain daripada yang Ibu berikan ini. Silahkan berkreasi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai satuan kalor. Satuan di dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ini sangat penting ya, karena sebelumnya juga kita sudah mempelajari mengenai besaran dan satuan. Nah, kalor dalam sistem internasional bersatuan joule yang disingkat dengan huruf J. Dalam ilmu gizi atau sering kita temukan di kemasan-kemasan makanan, energi kalor ini ya dituliskan bersatuan kalori. Nih ya. Apa itu kalori? Ya, 1 kalori itu adalah jumlah energi panas maksudnya ya, yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Nah, selain pengertian ini, ternyata kalori dengan joule ini punya hubungan ya. Hubungannya coba kita perhatikan ya. 1 kalori sama dengan 4,184 joule. Nah, sering digenapkan menjadi 4,2 joule. Dan angka ini nanti akan bermanfaat pada saat kita gunakan untuk menghitung besarnya kalor yang digunakan untuk memanaskan suatu benda atau yang terkandung dalam suatu benda. Ya, sampai di sini paham ya? Sudah lebih memahami mengenai kalor. Ini sudah sampai kepada satuan kalor. Kita lanjut ya. Ternyata kalor dapat digunakan untuk menaikkan suhu. Nah, bagaimana dia? Coba. Tahukah kamu, memanaskan 2 gelas air dengan 1 gelas air membutuhkan kalor yang berbeda ya untuk mencapai suhu yang sama. Mengapa demikian? Penasaran kan? Udah tahu jawabannya? Ya, untuk semakin memahami, yuk kita lakukan kegiatan berikut ini. Untuk melakukan kegiatan ini,
kita membutuhkan bahan-bahan dan alat sebagai berikut. Yang pertama, 2 buah gelas, kompor, ember, kemudian termometer, panci untuk memasak air, dan stopwatch nanti untuk menghitung waktu untuk memasaknya. Nah, ini ada 6 item yang harus kita sediakan. Bagaimana langkah kerjanya? Kita lihat. Yang pertama adalah kita menyiapkan panci untuk memasak air. Kemudian kita ukur dulu suhu air pada ember menggunakan termometer ya sebelum dipanaskan. Kemudian kita catat dalam tabel. Kemudian masukkan segelas air ke dalam panci. Kemudian letakkan panci di atas kompor. Nyalakan api kompor bersamaan dengan menyalakan stopwatch atau alat pengukur waktu lainnya. Kita tunggu hingga 30 detik. Kemudian kita matikan kompornya. Setelah 30 detik, kompornya kita matikan, kita pindahkan air pada gelas yang sudah kita sediakan. Nah, setelah itu kita ukur kembali suhu air yang dipanaskan tadi dengan menggunakan termometer. Kita lihat apakah sama hasilnya atau berbeda. Silahkan dicatat di tabel yang telah disediakan nanti. Nah, setelah kegiatan itu kita biarkan termometer dan panci untuk sementara supaya suhunya kembali normal ya. Kemudian setelah sudah normal, kita lakukan kegiatan yang kedua ya dengan langkah yang sama, tetapi airnya itu kita ganti menjadi 3 gelas air ya. Langkahnya semua sama, hanya airnya menjadi 3 gelas. Nah, setelah kita panaskan, kita catat kembali 3 gelas air ini suhu awalnya berapa, suhu akhirnya berapa. Kemudian silahkan melihat atau mengamati apa perbedaan di antara keduanya. Setelah kita melakukan kegiatan ini atau aktivitas ini, kita biasanya ya akan timbul beberapa pertanyaan. Di sini sudah Ibu tuliskan. Yang pertama, kegiatan manakah yang suhunya paling sulit untuk dinaikkan? Maksudnya di antara kegiatan tadi ya, memasak 1 gelas air dengan 3 gelas air, kegiatan mana yang suhunya paling sulit dinaikkan ya? Tentu yang paling sulit dinaikkan adalah yang 3 gelas gitu ya. Kemudian yang kedua, mengapa terdapat perbedaan kenaikan suhu pada segelas air dan 3 gelas air yang dipanaskan ya? Padahal yang dipanaskan itu sama-sama air, kemudian waktunya sama dan nyala apinya juga sama gitu. Nah, itu mengapa bisa ada perbedaan naiknya suhu dari sebelum dipanaskan dan setelah dipanaskan. Kita akan jawab dalam kesimpulan berikut ini. Kesimpulannya yang pertama adalah semakin besar massa benda, artinya semakin banyak dia ya airnya, maka kalor yang diperlukan semakin besar pula untuk mencapai suhu yang sama. Jadi air 1 gelas dengan 3 gelas ya, kalau mau disampaikan mereka ke suhu 100 derajat Celcius sama-sama, maka energi atau kalor yang dibutuhkan itu tentu berbeda. Lebih banyak kalor yang dibutuhkan oleh air yang 3 gelas. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis bahan juga mempengaruhi jumlah kalor yang diberikan. Maksud jenis bahan di sini adalah benda apa yang kita panaskan gitu. Misalnya kita memanaskan air dan minyak ya. Air 1 gelas, minyak 1 gelas. Kita panaskan dengan nyala api yang sama dalam waktu yang sama, akan menghasilkan kalor yang berbeda gitu ya. Nah, jenis bahan ini disebut juga lah dia dengan kalor jenis. Nah, itu kesimpulan kegiatan kita hari ini dari aktivitas yang kita kerjakan. Nah, sampai di sini sudah sangat paham ya mengenai bagaimana itu kalor, kemudian bagaimana dia bisa menaikkan suhu ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya, kalor yang kita sebut-sebut tadi
dan yang kita pakai dalam memanaskan air misalnya tadi, itu bisa kita hitung. Kita hitung dengan menggunakan persamaan ini atau rumus ini ya. Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q itu adalah jumlah kalori yang diterima ataupun yang dilepaskan dengan satuan joule. Kemudian M adalah massa bersatuan kilogram. C adalah kalori jenis zat. Nah, zat ini adalah maksudnya apa yang dipanaskan tadi. Satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T artinya kenaikan suhu, boleh juga penurunan suhu. Boleh juga suhu akhir dikurangi suhu awal, T2 dikurangi T1, satuannya adalah derajat Celcius. Nah, untuk bisa lebih memahami penggunaan rumus ini, mari kita simak contoh yang akan Ibu berikan. Silahkan disimak dengan baik. Contoh soal kita ini ada dua. Yang pertama ini ya, kita baca dulu soalnya. Sebuah logam yang terbuat dari besi memiliki massa 5 kg, dipanaskan dari 30 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Jika kalori jenis besi adalah 460 Joule per kilogram derajat Celcius, maka berapa energi kalori yang diperlukan? Jadi yang ditanya adalah energi kalorinya berapa. Nah, untuk penyelesaiannya kita buat dulu besaran apa yang diketahui ya. Diketahui massa 5 kg, kemudian suhu awal atau T1 itu 30 derajat Celcius, kemudian T2 itu 80 derajat Celcius, itu suhu akhir. Kemudian ada C itu kalori jenis bahannya yaitu besi, 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang ditanya tadi adalah berapa besar kalorinya atau energinya atau Q-nya, yaitu ya. Kemudian kita jawab. Yang pertama kita kerjakan adalah menuliskan dulu rumusnya tadi, yaitu Q sama dengan M kali C kali T2 kurang T1 atau delta T. Yang selanjutnya kita masukkan angka-angka ini ya, semuanya ya. 5 kali 460 dikali 80 kurang 30 derajat Celcius. Kita kalikan ini dengan ini, kemudian kita kurangkan. Jadinya 2300 dikurang 50 derajat Celcius ya. Setelah kita kalikan, kita akan dapatkan hasilnya adalah 115.000 Joule. Ini dia energi yang dibutuhkan tadi. Ini untuk yang pertama ya, contoh soal yang pertama. Paham ya? Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Kita perhatikan supaya lebih paham, lebih mudah mengerti dan mengerjakannya nanti. Soalnya kita baca dulu. Besi yang massanya 4 kg, suhunya 20 derajat Celcius, dipanaskan dengan kalori 92 kJ. Apabila kalori jenis besi 460 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah suhu besi setelah dipanaskan? Nah, yang ditanya adalah suhu besi setelah dipanaskan, itu T2 ya. Kemudian penyelesaiannya kita lihat ya. Penyelesaiannya adalah kita buat dulu apa yang diketahui. Diketahui massa 4 kg. Kemudian untuk penyelesaiannya kita lihat dulu, kita buat besaran apa yang diketahui. Diketahui massa 4 kg, kemudian T1 atau suhu awal 20 derajat Celcius. Selanjutnya ada Q ya, Q itu kalorinya 92 kJ, itu sama dengan 92.000 Joule. Kemudian ada C ya, kalori jenis 460 Joule per kilogram derajat Celcius, ini untuk besi ya. Dan ditanya di sini adalah T2 atau suhu akhir setelah dipanaskan. Kita jawab, kita buat dulu rumusnya. T2 kurang T1 sama dengan Q per M kali C. Kemudian kita masukkan angkanya nih. Q-nya 92.000, M-nya 4, C-nya 460. Kemudian ini kita kalikan ya. Ini kita tulis kembali. Ya, 90.000 dibagi 1840. Dibagikan nanti hasilnya adalah 50 derajat Celcius. Nah, tadi T1 sudah dikasih tahu di sini ya. 20 kita masukkan, T2 kurang 20 sama dengan 50 derajat Celcius. Maka kita peroleh T2 itu sama dengan 50 derajat Celcius tambah 20 derajat Celcius. Jadi kita jumlahkan, maka kita perolehlah
nilai T2 ini adalah 70 derajat Celcius. Ini dia. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan sebagai bekal untuk mengerjakan yang selanjutnya. Ya. Nah, itu ya. Ini ada Ibu berikan beberapa contoh tadi, dan ini ada latihannya ya, untuk bisa kamu kerjakan supaya lebih memahami dan lebih mahir. Soalnya ada 3. Yang pertama ini, berapa kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Berarti yang ditanya adalah kalorinya berapa, Q. Kemudian, berapa kalori jenis benda bermassa 2 kg yang dipanaskan dengan kalor 588 kJ dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Nah, ini pertanyaannya berapa kalori jenis C, ya. Kemudian yang ketiga, berapa massa besi yang dipanaskan dengan kalor 78.200 Joule yang kalori jenisnya itu 460 Joule per kilogram derajat Celcius dari suhu 15 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Nah, yang ini yang diminta adalah massanya berapa, gitu ya. Caranya sama seperti tadi ya, silahkan diuraikan dan dihitung dengan baik ya, dipahami kembali. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tujuan kita tadi tercapai. Kalian semua bisa memahami pengertian kalor, kemudian hubungannya juga dengan kenaikan suhu, gitu ya. Baik, ketemu kembali di pertemuan selanjutnya dalam materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.